Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kalau babi bahasa Yunani apa? Ada yang tahu? Pik. Bahasa Yunani. Oh, Yunani. Ada yang tahu? Lote mandi. Ada yang tahu? Kata babi dalam bahasa Yunani. Ada yang tahu? Yesus. Ya betul nggak? Tunggu, coba aku cek ya. Soalnya ini kalau kita buka original teksnya, kata babi nggak ada. Sus yang benar. Yesus. Kan Yesus J itu dipisah. Kamu babi. Nah, oh Yesus berarti. Susnya. Khairos. Ya. Saya pikir kata mandi, kalau kata mandi. Oh, itu bahasa Latin kalau sus. Loteo. Kalau apa namanya? Kata babi ya. Babi dalam bahasa Yunaninya itu ya. Itu sobat Yesus itu bukan Yunani itu kalau nggak salah. Latin. Latin, bahasa Latin. Nah, kalau bahasa Latin. Jadi nanti kita lihat. Kalau tadi dalam 2 Petrus 22. Ya. Terus lanjut. Ya aku tadi kaget aja tentang di KPR itu ada kisah para rasul tentang mayatnya mandi, ya itu kan berarti tidak di dalam peti gitu maksud aku. Iya. Itu kalau 2 Petrus maksudnya apa tuh? Nah, kita cari tahu apakah ada kata babi nggak di situ? Anjing mandi pada muntahnya. Itu bukan pembahasan kita sih. Babi mah kembali ke kubangannya. Itu nggak niat tafsir, nggak berniat nafsir, niat origin membahas teks itu. Jadi di kisah para apostolos. Enggak, yang tadi itu ini keloncat ini. Yang tadi itu terjemahan bener nggak tentang orang yang memandikan itu sudah suci dan nggak perlu mandi itu ya, yang nggak perlu mensucikan lagi. Udah benar. Udah benar. Kalau benar ya berarti benar tuh ayat itu. Karena kalau dalam Islam kan barang siapa yang udah mandi besar ya nggak perlu kita itu seperti wudhu gitu, nggak perlu kan? Ya maksudnya berbeda dengan berwudhu kan? Kalau mereka kan mandi bukan bersuci gitu loh. Barang siapa yang sudah mandi kan sudah nggak perlu wudhu gitu loh. Hah? Kalau dalam Islam itu. Kalau dalam Islam kalau wudhu kan untuk sholat, untuk ngaji gitu kan. Walaupun sudah mandi tidak berwudhu tidak bisa sholat, tidak bisa bersuci. Yang semua mandi ya kan, ada niatannya mandi besar, mandi karena Allah gitu kan. Ya. Dalam apa? Dalam apa? Dalam original teksnya dikatakan begini. Nah, kita lihat ya. Dikatakan begini. Sum bebeken de hautois totes aletos paroimias kuon epistrefas hepito idion exerama kaihus lousamen eis kulisma borboro. Nah, di sini ya, kalau kita melihat kata babi dan guguk ya. Nah,
Guguk original teksnya kuon. Nah, hus ini adalah, biarkan kamu yang ngomong ya, jangan aku. Babai. Ntar kalau marah nanti marah orang Kristen. Hus itu apa? Babi. Apa ini? Ya, babai. Apa ini? Babi. Babi apa? Betina. B1 betina. Nah, Babi betina. gitu. Kok Jadi Kalau jantan kus berarti. berarti kalau jantan Tar. nggak mandi gitu. babi Sebetulnya sudah dia termandi. Tapi di situ beda ya. iya, Aku cuma babi pusing. doang ya. Kok ada ya betinanya dibawa-bawa? Kasihan loh yang jantan jadi nanti ngiri. Nah, bisa baca silakan. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi betina yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Nah, jadi ketika babi betina, ya dong, ini kan hus. Iya. Nah, nanti tanya gitu kan di halaman 181. Yus, ini punya siapa? Tak kasih tahu nih, Ten. Ini bukan punya orang Islam ya. Kamus Bahasa Yunani Indonesia untuk Perjanjian Baru. Waduh. Barclay M. Newman Jr. Oh. Terbitan ini. Ini udah lepas sih kamusnya, tapi masih boleh dipakai. STT Jakarta ya. Oh, ya. Kita scroll terus Jakarta ini ya. STT. Asli ya. Iya. Kuta Barat nih. Ada Rion. Marganya saya dari Rion. Waduh. Gitu. Jelas? Sangat jelas sekali. Gitu. Jadi kita dikatakan mandi ya dalam original teksnya tadi yang berbahasa Yunani, yo. Nah dikatakan nih, hus lau samene. Jadi babi betina itu, yo, babi betina itu ketika dimandikan, ya, itu dimandikan sekujur tubuh, begitu, hah? Sekujur tubuh, ya, untuk mencuci, mencuci diri. Jadi babi itu dicuci, entah dikasih kit sampo motor atau dikasih apa namanya? Sunlight ke lemon ke apa lemon ke. Nah, kita lihat lagi. Ambil contoh sampel ayat lagi pada Yohanes pasal 13 nomor 10. Apa tuh? Absolutely. Ya, he that has bathed. Ya, tentu saja orang-orang yang sudah mandi. Pada Yohanes pasal ke-13 nomor yang ke-10 kita apa namanya? Kita kembali lagi. Mana tadi? Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi yang selain membasuh kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Dikatakan, legay hau toho Yesus ho lelo menos ho khreyan khei tus podas fi nifasti nifastai al estin kataros holos kai humeis kataroi este al ohi pantes. Dikatakan lelo menos, strong numbernya ini, lelo menos strong numbernya ini Bible Hub 3068 dari kata lowo.
Ya. Jadi ini barang siapa yang sudah mandi, barang siapa yang telah mandi, yang dia mandi itu mandi seperti aku yang baru selesai mandi ini. Ya. Jadi tujuan mandinya itu untuk menebus dosa, untuk membersihkan diri dengan mandi sekujur tubuh. Begitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman melihat gitu kan, nanti coba mungkin teman-teman sini lebih sudah pernah nonton. Ya, saya yakin sudah pernah nonton karena orangnya terkenal, Ustadz Adi Hidayat, ya, guru kita semua. Nah, misalkan gini ya, anggaplah ini sebuah genangan air gitu kan. Ya. Ini anggap ini ada airnya nih. Ya. Nah, ini orang nih, ini orangnya, mohon maaf ya, contoh aja orang. Nah, apakah kita berwudu? Nah, misalkan kayak gini kan contoh. Ini yang tumpukan buku ini masjid ya. Ini masjid nih. Ini kayak profil tank lah, anggaplah profil tank. Ini kita. Ini kita udah cakep-cakep nih, udah pakai peci, udah pakai sarung, ya, udah pakai koko. Tinggal mau ke masjid nih, ya. Apakah kita mendapatkan air? Kan udah azan nih sekarang, posisi udah azan nih. Ketika kita melihat air mau wudhu gitu kan, apakah kita mencelupkan sekujur tubuh kita ke dalam air seperti ini, ataukah bagian-bagian tertentu yang kita basuh? Ya. Bagian tertentu kan wudhu. Bagian tertentu. Sekarang kalau dikatakan mandi sekujur tubuh, apakah bisa disamakan dengan wudhu enggak? Beda. Udah. Udah paham sekarang kan? Mana wudhu, mana baptis? Iya, beda. Gitu. Jelas? Iyalah. Tidak aku tambah-tambahi, tidak aku kurang-kurangi, dan tidak aku tafsir. Lah iyalah, beda lah. Nah, masalah mau baptis, diartikan sebagai alegoris ataupun harafiah, biarkan kembalikan ke orang Kristen yang menjabarkan itu. Karena kita juga butuh informasi dari mereka. Iya. Kalau baptis kan cuma sekali doang dia. Nah, itu dia. Kalau kita Kalau kan, wudhu berkali-kali sampai mati. kalau kita sehari berapa kali? Kalau kita berwudhu kan selama kita masih hidup, masih melaksanakan sholat, berwudhu. Wudhu terus. Seumur hidup. Iya. Iya kan? Gitu. Sehari Berarti udah 5 paham kali sekarang kan, belum mana sunah. mandi, mana baptis, mana wudhu. Jelas? Kayak gini kayaknya di Zoom kemana aku pernah kasih atau belum ya Bang Kama ya? Bang Kama masih ingat? Apa tuh? Oh, Yang ini materi ini. Aku pernah kasih di Zoom belum? Belum ya? Belum deh. Oh ya, berarti hari ini dapat. Jadi hari ini 13 juta pasang mata. Yang kudus beruntung. Ya kalian nonton yang nggak paham. Nanti kalau besok-besok kalau mereka tanya-tanya, berarti Bang Ucil, Bang Kama yang jelaskan. Jangan aku lagi. Ya. Oh, sudah rekam. Nah, ambil gratis. Silakan. Gitu. Entah kalau ada apa-apa Bang Ucil yang jelaskan ya. Jangan aku lagi. Tapi kalau para nabi sih, yang dahulu nih, ya kayak Musa, Samuel ya, di Samuel juga ada kayaknya. Di Keluaran 30-20 itu kan seperti wudhu juga, tapi mungkin berbeda kan. Membasuh. Iya, Keluaran 40 yang 31 Keluaran berapa? 32. Keluaran 40 yang 31 sampai 32. Itu kan membersihkan diri juga. Terus Keluaran 30-20 ya? 40. Iya, Keluaran 30-20 juga 30-20. 40 Keluaran 40-30 ditempatkannya lah bejana pembasuhan. 31-32-nya tuh. 40 31-32. 31-32. Musa dan Harun, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air. Nah, cakep. Mantap. Miminum masyaron uvana et yadayhim bet laglehem. Oh. Oke, sip. Lanjut. Yang Keluaran 30-20-nya? Keluaran berapa? 30-20. 32. Keluaran 30-20. 30-20.
Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila, coba aku lihat dulu ya. Iya. Di dalam kolakavot Metsuyan. Mantap. Aku warnai dulu, nanti insya Allah besok aku buat bahannya dulu ya. Iya. Kalau sekarang Banyak. Di tadi aku cuma buat yang Yunani soalnya. kejadian 352 juga 35 ayat 2. Kejadian 35 nomor 2. Nomor 2. Lalu berkata Yakub isi rumahnya bersama dengan darimu. Lalu berkata Yakub kepada seisi rumahnya, kepada semua orang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu. Rega, tahirkanlah. Ya, sucikanlah. Iya, Tohara. Iya. Tahara. Oke, thank you Bang Kama. Nanti aku coba buat ada lagi ini dulu ya. Samuel. Wih, banyak sekali. 12-20. Berapa Samuel? 1 Samuel atau? 2 Samuel ya, kalau nggak salah ya. 2 Samuel 12-20. 12-20. Lalu Nabi Daud alaihissalam bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian yang masuk dalam menyembah sudah. Tunggu. Wayakam David miharet. Astaga, oke, sip, mantap. Ini aku udah tahu ini. Ya, Cuma nanti. Ini harus aku buat bahannya dulu biar dia lebih cakep, biar lebih cantik nanti. Iya, ini. Nah, kalau dia Samuel 20-26 juga sama, ya. 1 Samuel 20-26. 1 Samuel. Itu mandi kayaknya mandi ini kayaknya, coba deh. 1 Samuel 20-26. Kayaknya itu buat mandi bersih mau ke ini ya. 1 Samuel pasal 20-26. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepada mungkin ia tidak tahir. Ya tentu ia tidak tahir. Tahor ini. Lev tahor brali Elohim. Itu lagu paling terkenal itu di Israel itu. Itu semua orang Israel tahu itu. Lev tahor brali Elohim veruach nachon chadesh beqarbi atas licheni milfanecha. Lev tahor, sucikanlah hatiku. Brali Elohim, wahai Tuhan yang Maha Pencipta, Sang Tuhan yang Maha Pencipta, Sang Tuhan yang agung yang mulia Maha Pencipta, sucikanlah hatiku. Gitu. Kalau yang kalau di Nehemia 86 apa tuh sih maksudnya? Kayak orang gimana ya, masuk ke apa? Kayak orang menyembah Tuhannya tapi ada makmunnya di belakangnya gitu ya. Nehemia 86. Berarti aku belum pernah kasih yang ini di waktu di Zoom ya? Iya, nanti boleh tuh Nehemia 8 nomor 6. Lalu Ezra memuji Hashem Tuhan yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud. Istakafu ini. Istakafah. Iya, seperti bertekuk ke lutut ya kan, terus baru dia sujud kan. Ezra memuji Tuhannya. Memberkati. Tuhan yang memberkati. Iya. Ezra memberkati. Terus Tuhan yang Maha Besar kan. Allahu Akbar. Elohim Hagadol. Hashem Elohim, jadi memuji kepada Allah Tuhan yang Maha Besar. Nah, Allahu Akbar.
Dan seorang yang di belakang makmunnya nyambut kan, amin amin terus. Mengangkat tangan, bersujud, Allahu Akbar, amin amin, itu kita ngapain kalau Islam? Iya, sholat. Nah udah clear. Makanya jangan heran kalau ambilin maunya sholat dalam masjid, bukan ke gereja. Iya, ya. Iya, Paling cuma ke gereja caranya cuma beda. numpang pipis. Iya. Gitu. Iya. Memang kan Itu fakta di lapangan. Mau bilang apa? Iya. Cuman nggak ada yang jingkrak-jingkrak. Biar mau dialasan dengan doktrin sakramen gereja seremonial apa segala macam, kalau fakta di lapangan berkata lain, kita mau bilang apa? Iya. Jadi kita selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai semua, bla bla bla, kita udah saling jabat tangan, udah ambil masuk tefil dalam masjid. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Kalau mereka ke masjid nggak ini, bukan avodah zarah, tapi kalau ke sebelah dia, waduh, dia bilang avodah zarah nggak boleh, dilarang. Jadi ya, gimana nggak avodah zarah? Ada patung, ada gambar. Foto siapa tahu yang dipajang? Itu dia kan. Lagi sakit, lagi batuk. Apa? Lagi batuk. Pilek. Pilek ya. Sama nih anak gue Nanti juga. di keluaran doa yang 10 hukum Taurat itu, di apa yang jangan buat patung, di mana ada larangan membuat patung itu kan? Iya. Nah iya. itu dalam original teksnya ada dinamakan dalam bahasa Ibrani itu facial. Facial bagi kawan-kawan yang suka anime ya, yang gemar dengan action figure kan, coba nonton channelnya itu Frans Sanjaya itu ya, yang penggemar action figure itu kan, yang ada Naruto, Dragon Ball, Marvel apa segala macam itu kan. Nah, facial itu ya sederhananya ke action figure. Artinya dibuat berdasarkan logika manusia. Buat action figure ini, buat patung ini kan berdasarkan halusinasinya manusia, imajinasi manusia. Iya. Dibuat, dicetak, diwarnai, itu kan dari manusia. Berarti manusia ciptakan Tuhan dong. Ini Tuhan menciptakan manusia atau manusia menciptakan Tuhan? Iya. Terbalik-balik udah. Nah itu dia. Nauzubillah min dzalik. Ustaz Sugi. Bang Sueb, boleh nanya? Nah, silakan. Ini yang tentang Aramaik. Nah, kemarin itu sempat diskusi sama Oten. Dia tuh bawa kalimat bahwa Tuhan itu satu, ceritanya mungkin oneness gitu ya. Tapi dia sebutnya pakai Aramik, ada ahadu. Nah itu karena kemarin Mbak Lan diskusi dengan Petro. Bang Kama tahu dulu Petro itu blowannya kayak gimana? Petro. Iya, itu wah, dia belajar sok-sok jadi ini sekarang. Sok-sok jadi ustadz. Enggak, itu Petro. Udah si Petro emang. Pas Petro itu teh apa ini ya, ortodok. Protestan dia. AKBP, kan Medan di Watak dia. AKBP dia. Dia pakai saya bisa baca Aramaiknya katanya. Kok tapi ada ahadu, emang iya gitu kata gitu. Jadi ngambil lagi dari kita. Gini, ahad. Nanti lihat ya dalam surat Al-Baqarah, nanti dicatat. Surat Al-Baqarah ayat 133 dengan surah Al-Imran ayat yang ke-52. Di situ kan para Hawariyun berkata washhad. Syahada, ashhadu. Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada. Syahada. Shin ha dal. Itu akar kata. Sedangkan ahadu akar katanya itu khat. Wahid, esa, satu. Enggak sama. Coba buka Mbak Lan buka di surat Al-Imran ayat 52 aja. Washhad.
dan saksikanlah, dan kami bersaksi, washhad bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang muslim. Kalau para Hawariyun bersaksi bahwa mereka itu muslim, berarti Nabi Isa agamanya apa? Muslim, Islam. Nah udah clear, gampang kan? Iya. Maaf dong, Ya, numpang promosi, tolong dong follow akun ini biar bisa buka untuk Blenders Lovers. Oh iya. Kan? Oke. Bisa oke. follow channel ini. Soalnya Blenders Lovers sudah terbanet semua akunnya, Allah kasihan. Ya. Ya, 13 juta memandang di bawah. Udah Coba capek-capek di-follow. siap bahan yang nonton cuma 13 nak. Nggak apa-apa, yang penting supportnya kan. Makasih ya, Pak. Ya, buat kita edukasi Oke. yang di sinilah. Udah kita follow ya. Ya, makasih, Bang. Kenapa Comel akunnya? Terbanet, Bang, terbanet. Bagiannya Aletia naik. Aletia Raja dapat di atas, Aletia masuk, sudah di-report sama mereka. Oh, si Raja Debat ya emang begitu lah. Lagian ngapain ngomong sama ini manusia ber apa ber DNA kecoa. Hal lupa itu. Halo Linta. Iya, Dinaikin sama moderator yang lain si sudah. penghujat gitu banyak yang ngikutin deh. Si haleluya, Halo Linta. halilintar, Halo Linta. halelunta dia. Siapa tuh? Enggak usah lah, kita enggak terima penghujat. Biar dia ngomong sama tembok. Biar dia hujat tembok aja sampai mulutnya Iya. berbusa lagi. Ini si Plank ini katanya dia Tuhannya namanya adalah Caritas. Dia pengakuan nama Tuhannya tuh namanya Caritas. Cari tas. Iya. Bukannya cari dompet. Ya, makanya aku Cari tanya tahu mereknya cari apa tas. gitu. Cari tas. Aduh, ya ampun. Nah, kalau si Jagal udah pengakuannya Tuhan yang namanya Rohman, Rahman, apa aduh. Ada-ada aja, udah ngarang-ngarang indah aja udah. Ya mereka kan menerjemahkan sendiri-sendiri. Makanya ribuan denom. Iya. Ribuan denom karena ya itu boleh menafsirkan seenaknya dia pada. Iya. Coba kalau orangnya menurut aja ya, manut aja ya udah jadi manut aja. Tapi kalau ada yang orang keras kepala, wah gue yang paling bener, udah bikin denom baru. Seperti siapa tuh si AHA ya. Pak AHA tuh yang ngejingin gereja itu. Aduh, dia dimusuhin habis. Kalau masuk di Komal Bom diserbu dia habis. Wah, iya. Karena denomnya lain sendiri gitu. Ya itulah. Nggak ada patokan. Kalau kita kan ditanya siapa Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kalau mereka siapa Tuhannya? Wah, bingung. Muter dulu ya. Kalau Islam mah sekalipun sholat cuma di Idul Fitri, tapi kalau ditanya siapa Tuhanmu, pasti Allah. Iya. Oh, nah itu Bang, mereka tuh banyak yang nanya apakah ya itu ya aku kadang suka bingung juga ngejawabnya. Apakah namanya Allah pada zaman Nabi Musa sama zaman abad ke-7 katanya gitu. Sama nggak penyebutannya? Ya aku bilang sama lah. Tauhid. Nanti Bang Ucal jelaskan lah. Sueb, teman-teman semua aku turun ya, mau keliling lagi, ya Allah kesian. Iya, Comel. Iya, Comel. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Comel. Iya ya. Iya. Dasar deh. Bundalan pernah ketemu nggak sama si orang Medan, cewek ya, Bunda Ted tuh namanya, pakai nama Ted itu. Iya, ada pernah sekomal bareng.
Dia Nah, enak tuh ajak ininya. Dia dia sekolah emang enak. lagi STT, lagi apa udah udah mau tahap akhir ya katanya sih. Oh, Nah, itu enak tuh dia. Jadi kemarin diskusi sama kita juga kayaknya udah mulain goyah dia. dia Walaupun dia udah sekolah. goyah-goyah, udah Hah? goyah-goyah, udah goyah-goyah dia memang. Iya, makanya justru Tapi enak sama yang diskusi sama yang seperti itu gitu. gini loh, apa namanya, dia tuh masih berpegangan teguh bahwa adanya penebus dosa itu, Bang. Makanya sebenarnya ada nggak sih di Bimbel mereka tuh pembahasan tentang penebus dosa? Aku jadi bingung. Kok mereka berpegang teguh itu, Bang? Gitu. Ya, itu kan doktrin yang dimasukkan setiap hari itu memang andalan mereka ya nggak ya? Sebenarnya kan dalilnya kagak ada. Itu ajaran si Teksnya Bang Sueb ada nggak sih gitu tentang penebus dosa tuh merubah? Paul itu. Iya, iya. Kalau Paul sih, ini tuh Yesusnya sendiri lah ibaratnya gitu. Hanya itu Bang kekuatan mereka tuh hanya itu. Iya, itu sama Segar tengkuknya. itu doktrin mereka Iya. itu. Itu sama salib doktrinnya. Ada kan dia goyang tuh Bang. Goyang tuh pas dikasih ayat yang ini. Oh iya ya, kok bisa begini ya? Oh iya ya, kok nggak benar? Iya, Terus punya waktu ada obrolan lagi. Ada datanya Paul yang disampaikan. Dia ngomong gini. Ada juga ya omongan Paulus yang benar katanya. Berarti kan selama makanya ini salah. iya, bayangin Dia ketawa aja langsung. udah sekolah Ya. STT tahap akhir. Udah mau ujian, udah mau ini. Kita kasih ayat-ayat yang ini dia nggak tahu. Bayangin tuh. Apa yang dipelajari ya di sekolah tinggi. Salah. Jangan cuma main game lagi. Kaget dia kalau kita kasih. Nah, kemarin udah terpojok sama saya ya, tapi kan kalau kami Mbak dibilang kami tuh baca satu dalil, direnungkan, dihayati supaya dapat petunjuk katanya. Begini saya bilang, kalau Anda baca di satu dalil ya kan, Anda renungi terus seolah-olah mengharapkan Roh Kudus yang membimbing Anda. Contohnya jadi banyak denom. Saling berebut karena menafsirkan masing-masing. Dia bilang gitu. Jadi ribuan denom sudah. Karena apa? Menafsirkan masing-masing. Lebih baik kan ikuti yang tertulis, saya bilang. Dia diam. Iya juga sih. Sore Os, abang-abang lanjut. Sore. Gimana? Selamat sore. Udah minum obat Udah. Seru tadi dari bawah lo bang mengenai denom tuh bang. Gue mau nanya nih. Boleh. Bang, Banyak itu kan ada denom. tertulis di Kisah Para Rasul, katanya ada yang kita itu bersaudara dan jadi kaki, jadi tangan. Apakah itu diartikan sama dengan denom bang? Saya rasa enggak ya bang. Yang di kan ada kita Nah, tuh berarti yang jadi kaki-kaki, Lucifer ini tangan-tangan gitu Kristen atau katanya. Islam? Saya rasa itu bukan arti dari denom gitu loh. Sementara pengajaran itu kan harusnya satu kan, karena Iya. imam kita satu kan. Iya, You cuman kan Islam atau Kristen? Enggak, yang saya dengar seperti itu. Jadi itu karena pengajarannya denom imamnya satu, tapi denom gimana, gini bang. Denom gini bang, karena menafsirkan beberapa ayat itu satu ayat itu menafsirkan dengan pola pikir mereka masing-masing gitu. Nah, yang akhirnya jadi denom ini, denom itu gitu. Ada pengikutnya. Seperti itu bang, bukannya karena yang satu dalil itu, bukan, dalil banyak yang mereka, seperti kalau di Katolik kan berapa 70
kitab. Kalau di Protestan 60 gitu. Ada yang dikurangi gitu. Ada yang ditolak gitu. Oh ya, Iya. Bang Lucifer. Iya bang, Gitu bang. Gitu karena tafsiran gini lah bang, masing-masing. saya kasih pattern lah ya. Saya rasa siapapun yang Kristen di sini pasti setuju lah. Karena setahu saya imam di Kristen itu cuma satu, yaitu yang bintang timur. Kalau bintang saya ini bukan bintang timur bang ya, jangan salah, ini bintang fajar ya. Ada 2 bintang ya. Nah, jadi imam itu kan bintang timur. Nggak mungkin lah dikatakan karena kita satu tubuh lalu siapa kaki siapa tangan lalu dikatakan menjadi memecah-mecah dalam arti syariat itu jadikan denom. Itu menurut saya bang, gimana bang? Kalau denom itu kan saling ini, ada yang dikurangi seperti Bibelnya aja kan kurang, apa kayak Protestan kan lebih sedikit daripada Katolik gitu. Ya, Ada yang dikurangin gitu. Karena ada ayat-ayat, ada dalil-dalil yang ditolak sama mereka gitu kalau Protestan. Apalagi belum Unitarian ini, wah berat lah. Saya juga kurang paham itu perbedaannya apa-apa aja. Tapi yang pertama, yang Kristen di sini setuju kan kalau satu imam yaitu bintang timur itu kan? Nggak ada yang Kristen bang di sini, Muslim bang. Oh Muslim. Kalau yang nggak ada yang Kristen ya nggak bisa nanya sama Kristen. Nggak bisa bang. Kalau mau nanya nanti di roomnya sih itu. Kalau kita bawakan ke Islam juga, sama juga mana? kan? Abang dari mana? 72 golongan. Oh enggak bang, beda. Satu pengajaran loh bang, Abu Bakar, Umar, sama Ali kan? Harusnya satu lah. Satu bang, Islam Iya, nggak itu ada yang dia. nggak ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semua sama bang, nggak ada. Kecuali Syiah itu mengaku Muslim tapi bukan gitu. Kalau menurut kami ya, Syiah yang Rafidah ini, gitu bang. Nah kayak di Tapi Kristen walaupun ada gini bang, GO bang, kalau Jesus Islam, only, itu pun nggak diakuin loh bang. Iya sama. Itu kalau di Islam bang, ya semua bertuhannya satu, Allah gitu. Tetap walaupun Syiah ya, tetap Tuhannya Allah gitu. Tapi ada yang sebagian yang ditolak sama mereka. Nah ini yang jadi masalah gitu. Sama bang, sama aja pengertiannya. Iya, Katolik mau siapapun kalau samanya. Iya. Nah kan yang saya bawakan begini bang, Kalau sama sebenarnya satu. Kalau abang ini apa nih? Kalau saya udah nggak pakai denom bang masalahnya, makanya saya nggak mau cerita denom di sini gitu. Karena denom itu menurut saya sama, seharusnya abang juga sebagai Islam jangan memakai golongan loga gitu kan. Iya. Karena kalau abang terjebak dalam golongan nanti ya seperti surah itu, dari siapa ke golongan ini yang akan diterima kan gitu jadinya. Agak, kalau Islam udah kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya udah sama semua, sampai di Rusia dimanapun sama gitu bang. Yang diterima Allah itu golongan yang keberapa dari 72? 73 kah? Apa 72? Golongan yang keberapa yang diterima? Itu nanti akan ada 72 Nah itu maksud golongan. saya, makanya saya nggak mau denom karena nggak mau terjebak di situ gitu bang. Kalau denom beda bang. Satu nggak ada. Kalau yang mau ngaku-ngaku Berarti itu sama paling abang sama Syiah berarti. beda. Itulah dia mengaku-ngaku Islam, tapi kan kami tidak menganggap dia gitu. Islam ini yang terbesar di dunia bang. Yang satu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbesar di dunia. Ada yang mengaku ini yang bikin-bikin ajaran-ajaran Iya itu udah tahu. sendiri itu kayak Ahmadiyah itu mah udah itu di luar. Gitu. Hawabi, ya kan? Wahabi pun kalau ditanya Tuhannya satu bang, Allah. Tapi kalau di Kristen ini yang berbeda nih, ada Tuhan Bapa, Satu. Tuhan Anak,
Tuhan Roh Kudus. Ada yang bilang Yesus Tuhan, Yesus Bapa, Yesus juga Roh Kudus gitu. Ada banyak-banyak Konsepnya sama, satu konsepnya. aja, cuma satu. Jadi Tapi satu kan dia. Kalau tapi kan mereka gini, tidak ada kalau Anda pengajaran. bisa menunjukkan ada Kristen yang tidak atau menolak Yesus, itu baru beda. Nah gitu. Kalau masih Ada dia Bang, memakai Yesus sama aja. ada kan. Ada yang Nah itu yang Yesus harusnya Anda tunjukkan. Ada nggak yang Kristen yang menolak Yesus? Nah itu bukan yang harus Anda menolak, tunjukkan gitu. justru Kalau dia terima sama bang, sama aja semua. bukan. Ada juga denom kan yang Yesus itu memang utusan katanya. Yang Tuhan Bapa. Ada kan yang begitu unitarian ya? Apa Itu bukan Kristen, itu Unitarian. Udah beda unitarian? lagi, udah beda lagi. Ini denom, paham nggak bang denom? Denom Iya, itu kayak tahu. Katolik, karismatik, Protestan. Nah di situ luar Iya. lingkupnya, bukan keluar dari sini, enggak. Tapi Agnostik Unitarian itu udah beda. kitabnya Bible juga loh bang. Bible Iya. mereka sendiri buat, sama kayak misalnya ya, kalau kitab ini kan kayak Saksi Yehova tuh. Kita punya kitab. Nah mereka tuh tau nggak judul kitabnya? Dunia Baru, kan beda. Makanya kami nggak masukkan denom dia, Saksi Yehova. Iya. Nah gitu. Jadi itu udah di Tolak. luar kita. Yang denom ini bang bahasannya tadi maksud saya kayak Katolik, karismatik sama Protestan ini bang. Ah, Nah ini yang denom namanya. iya. Makanya saya nggak setuju yang tiga ini gitu loh. Kenapa juga harus pecah kalau memang satu sembahan, satu ini, Iya. satu nama gitu kan. Iya. Iya. Nah makanya saya tanya ke Islam juga, bang Iya. Ya, kenapa memang ketika banyak golongan tapi menyembah Allah juga, kenapa harus pecah juga gitu? Itu nggak karena pecah. ya, Itu bukan pecah. kesalahan mereka. Pemahaman Tapi itu. kalau pemahaman Islam yang besar, jadi yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah, ini Islam yang sesungguhnya gitu. Iya. Jadi itu di seluruh dunia sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada gitu. Ya. Gitu. Itu ya paling ada yang mengaku ini, mengaku itu, paling nggak bakal berkembang, Bang. Gitu. Ada yang mengaku segala, ya itu namanya orang-orang yang ini aja yang bikin-bikinan gitu. Seperti contohnya ISIS gitu kan. Ya ternyata setelah diselidikin ajaran bikinan dari Amrik gitu. Ternyata kan seperti itu. Ya Islam karena yang melenceng dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul itu udah bukan Islam, Bang, gitu. Walaupun dia mengaku-ngaku Islam gitu aja. Karena patokan kami di Islam Al-Qur'an dan hadis sahih Rasulullah. Itu aja patokannya. Ada yang keluar dari situ udah kami tolak gitu. Ya, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Gitu ya. Ya, Bang Sueb, kemana nih? Ya. Oh, lagi nyimak. Wah, udah mau maghrib di sana. Iya, udah 18.37 sini. Ya udah, rungkat aja dulu. Ntar baru kita ini lagi ya. Iya. Iya, iya. Insya Allah Iya, besok. iya. Nanti aku ayat yang dikasih Bang Kamat ini coba aku buat lagi bahannya. Iya. Apa? Ya kayak Oke lah, Kayak tadi amat lah, Bang. sholat, izin Kayak dulu tadi ya abang-abang, kakak-kakak ya, izin ya. Oke, Ya. Bang. Iya, Bang Iya. Lucifer. kayak tadi lah, jam-jam kayak waktu kayak tadi lah. Biar sore gitu kan, biar orang agak istirahat. Udah pulang kantor semua kan? Besok minggu. Oke, semoga sama sehat selalu, tetaplah tersenyum. Siap. Semoga Ya, rezekinya ditambah. terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.